Permisi bentar. Om Swastiastu. Kenalkan juga anak lagi, saya juga suaminya Pak Bejo. Kalau pribadi dia sendiri untuk kehidupan mungkin agak dibilang gimana ya, pengalaman dari kecil semua punya ambisi, cita-cita. Seperti bilang tadi, untuk kehidupan kita punya kayak pikirkan gitu, antara dua sisi. Nah, untuk itu Tiang kadang-kadang paling dari kecil Tiang bekerja pakai logika, tidak pernah pakai apa-apa, cuma logika. Bekerja dapat uang, tidak bekerja dapat uang, berbuat baik saya dikasih baik, berbuat jelek dikasih jelek, kan begitu. Tapi dalam konteksnya Bali, Tiang sendiri ini, saya kebetulan ini bukan dari, mungkin di Bali udah tahu siapa Tiang semua, kategori dari seluruh Bali itu. Kakek saya seorang dukun yang hebat. Dia hebat sampai punya, dibilang murid itu ribuan, bilang belajar spiritual apa sejenisnya. Dalam konteks itu saya tidak percaya apakah hidup ada desti yang namanya Bali, ada namanya apa gitu. Saya nggak pakai logika, mainnya logika nggak pernah, saya nggak pernah lihat, nggak ada. Itu prinsip saya hidup. Saya bekerja dengan tangan sendiri sampai punya modal, itu adalah nyata, kan begitu. Nah, setelah saya menjalani kehidupan yang begitu, dalam pembelajaran agama itu sebenarnya agama praktek nih. Semua agama adalah agama praktek. Kita diwajibkan harus mengikuti praktek itu baru punya agama. Sebenarnya kita punya keyakinan seperti Mas pribadi tadi bilang, adalah kenal diri, kan begitu. Tapi dalam konsep Bali, saya hilangkan juga semua itu dengan pengenalan diri juga pernah. Tapi kalau Bali, saya pribadi sendiri, saya sampai pernah yang namanya orang Bali itu metakon ke dukun-dukun, ya, dan saya kenapa begini, saya kenapa begini. Tapi seperti Mas bilang, apakah itu karma apa enggak? Dalam kehidupan ini diciptakan sama Tuhan itu hitam dan putih. Ada baik, ada buruk. Seperti lukisan. Kalau putih itu tidak ada hitam, sedikit goresan, dia tidak akan berwarna, tidak ada seni, tidak ada kehidupan. Makanya dalam hidup ada dua sisi, hitam dan putih. Nah, yang pribadi, karena dia pakai logika, setelah beliau mengatakan semua yang saya punya bekerja hilang, apakah itu perbuatan saya yang salah atau ini adalah karma yang salah, saya harus mengikuti jadi siapa diri saya. Ternyata Tuhan sudah umur sekian memberikan saya ini, artinya pribadi saya ini. Setelah saya hilangkan logika, saya nggak pakai lagi logika ini, karena saya dari kecil sampai saya bisa berhasil pakai logika. Ternyata benar bisa berhasil. Tapi setelah tinggi, setelah banyak, itu habis kita tidak pakai logika lagi. Tuhan memberikan saya, oh kamu harus begini, tapi dengan bahasa meyakinkan diri, seperti bilang, yakinkan saya siapa. Untuk memuja Tuhan, kita harus punya yang namanya, kalau di Bali yadnya, harus ada pengorbanan, kan begitu. Kadang-kadang kita jangankan siapa, berjualan, proses berjualan itu beli 5.000, kita pasti harus cari untung ini. Cari untung misalnya 1.000. Kalau nggak untung rugi kita jualan dong, kan gitu. Dalam proses berjualan itu
kita sebenarnya diuji sama Tuhan juga, harus beriatnya, cuman kita merasa ego, punya saya, harus kita tingkatkan diri, kan begitu. Nah, setelah ujian datang, ada orang, saya bayar 4.000, saya nggak punya uang, tolong. Kita nggak mungkin ngasih. Tapi kalau kita setelah mengumpulkan uang, banyak punya uang, kita berderma. Berderma nih kepada orang-orang. Kenapa itu orang merengek minta, padahal 1 bulan atau sehari kita dibelanjain 5 atau 10 orang, cuma 1 Tuhan mengirim. Kenapa kita bisa nggak ngasih? Nah, itu makanya kita logika, kalau kita berderma banyak, datangnya banyak. Karena kita pakai apa? Pakai doa. Apa yang kita doakan, apa yang kita perencanakan, itu kembali lagi. Seperti misalnya bilang itu, saya berdoa akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Otomatis diberikan karena kita berdoa. Nah, itu makanya saya sendiri orang Bali sulit untuk bilang apakah ini karma, apakah ini dari kelahiran. Tapi kenyataan saya dari pribadi, pengalaman saya itu bahwa kehidupan di sini sebenarnya sudah ada perencanaan dari dulu. Sampai mati pun ada tanggalnya, lahirnya, udah kita operasi pun tidak jadi, akhirnya besoknya kita jadwalnya lahir, akhirnya operasi. Udah Tuhan memberikan data yang akurat. Cuman kita di sini numpang sebagai tamu, kita harus berbuat apa yang sepatutnya kita bersyukur walaupun ditipu. Mungkin itu adalah perjalanan sebagai kita, artinya pembayaran yang kita lakukan tempo dulu yang pernah dilakukan kita sendiri sebagai roh yang di dalam sang nomadi. Ini kan badan kasar sekarang, besok bulan depan lahir kembali dapat badan lagi baru. Mungkin karena perbuatan kita bisa melunasi utang sekarang, membayar karma atau utang-utang kita merasa di dunia ini sekarang, mungkin lebih baik. Mungkin lahir jadi presiden atau rentenir apa, anda tahu. Karena kita, kalau kita bisa sekarang mengendalikan semua itu, karena ada masih beban utang kehidupan di masa lalu diberikan ke badan kasar kita, kita bisa mengendalikan, mungkin kelahirannya sama nanti. Mungkin begitu pandangan ya. Karena dia orang Bali sendiri. Poinnya di mana? Poinnya bahwa kehidupan ini memang tetap hitam dan putih. Poinnya tetap kita bisa berbuat baik, orang lain juga mau berbuat baik, tapi karma sudah diberikan sama Tuhan. Mungkin itu pandangan dia sendiri, karena dia mengalami dari saya juga pakai logika. Jadi, bukan pakai gini lagi hitam dan putih ya. Hitam dan putih ya. Bahwa semuanya sudah diatur ya, menurut saya. Mungkin itu pandangan saya karena pengalaman hidup saya, dan saya mengalami sendiri dari A sampai Z gitu ya. Ini mungkin bercerita pengalaman. Sebetulnya orang mengalami apa yang menjadi keyakinannya. Setiap orang akan mengalami apa yang sudah menjadi keyakinannya. Apapun keyakinanmu, dan setiap orang akan mengalami dibatasi oleh keyakinannya. Ya. Coba diperiksa bahwa keyakinan kita punya kekuatan yang luar biasa yang membuat kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang kita sebut keyakinan. Keyakinan itu bisa salah, bisa benar, tapi Anda akan mengalaminya. Dan Anda dibatasi oleh keyakinan itu. Sekalipun keyakinan tadi berpijak pada ajaran. Ya. Tapi sebetulnya bukan ajaran yang jadi pijakan kita, tetapi pemahaman kita tentang apa yang kita ketahui tentang agama.
Sebenarnya bukan agama yang jadi pijakan kita, tapi pemahaman kita tentang agama itu yang seringkali kita jadikan pijakan. Seperti hitam putih misalnya. Banyak orang yang mengenal hitam putih, dualisme adanya ya. Apakah hitam dan putih, baik dan buruk itu nyata enggak? Menurut sampean hitam dan putih, baik dan buruk itu nyata atau tidak? Baik dan jahat itu nyata atau tidak? Ini kita bicara masalah pengalaman, dan kalau saya mengatakan ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk. Sekarang yang saya tanyakan, baik dan buruk itu ada tidak? Ada faktanya. Ada faktanya. Itu bukan. Menurut saya baik dan buruk itu hanya prasangka kita saja. Jadi nggak ada. Kemudian menjadi ada karena apa? Karena kita yang melabel bahwa anggaplah ini kan belum tentu baik buat saya, tapi orang lain bisa aja disangka kurang baik. Jadi tergantung label kita terhadap sesuatu itu. Jadi kalau kita melabelnya dia baik. Sekarang logikanya gimana? Kita main logika. Kalau sampai logika itu ada banyak ya. Ada logika praktis, ada logika saintis, ada logika filosofis, ada logika epistemologis, dan ada logika ontologis. Mungkin orang-orang masih menggunakan logika praktis. Belum ke saintis, belum ke filosofis, belum ke epistemologis, dan belum ke ontologis. Hitam dan putih. Kalau hitam dan putih ada. Karena hitam dan putih itu warna. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah dualisme. Dualisme artinya dua yang bertentangan. Baik, buruk. Rua binadaya itu bukan dua yang bertentangan. Rua binadaya itu dua yang berbeda. Di Hindu ada dua. Rua bineda sama dwaita. Bahkan ada yin yang, semuanya artinya tidak sama, beda-beda. Tapi banyak orang yang tidak memahami dengan benar. Rua bineda itu dua yang berbeda. Berbeda secara substansial. Sedangkan dualitas itu dalam Hindu itu yang disebut dengan dwaita. Pernah dengar ya? Dwaita. Kalau non dualitas itu yang disebut dengan adwaita. Nah, dualitas atau dua yang bertentangan. Ini dua-duanya adalah ilusi, tidak nyata. Tidak ada. Baik dan buruk tidak ada. Untung dan rugi tidak ada. Senang dan susah tidak ada. Siang dan malam tidak ada. Lahir dan mati tidak ada. Siang dan malam. Menurut sampean apa ada siang dan malam? Oh, sekarang kan malam ini, besok siang. Kalau siang dan malam itu memang ada, bisakah siang dan malam itu datang bersama? Tidak bisa. Kalau tidak bisa itu tandanya tidak ada. Karena di negara lain hari ini siang. Iya. Bahkan kalau sampai mau ke matahari, nggak ada siang, nggak ada malam di sana. Nah, Ya. terhalang. Ya kan nggak ada halangan apa-apa. Terjadinya siang dan malam karena ada rotasi. Kita ada di balik bumi di bagian yang lain. Dan itu pun juga jumlah jamnya berbeda ketika di planet lain akan berbeda. Jadi siang dan malam itu sangat relatif, bahkan tidak ada sama sekali. Tua, muda, baik, buruk, itu pun tidak ada. Saya disebut tua karena ada yang muda. Saya disebut muda karena ada yang tua. Tanpa yang muda dan yang tua, saya disebut apa? Tidak ada sebutan apa-apa. Itulah kenyataan. Kenyataan itu tidak bisa dikonsep.
Kenyataan itu nggak bisa diungkap. Semua yang terungkap adalah konsep. Dan semua konsep dualitas. Semua konsep dualitas. Oleh karena itu, sekalipun agama, semua kata-katanya adalah konsep. Ya? Karena semua kata-katanya itu adalah konsep. Oleh karena itu, ketika kita memahami agama, coba melepaskan diri dari konsep. Masuk kepada inti yang sebenarnya, substansi yang sebenarnya. Apa yang digagas oleh gagasan tadi. Agar tidak terjebak oleh konsep-konsep itu. Hujan, petani bilang berkah. Orang yang lagi pesta bilang musibah. Dari mana datangnya berkah dan musibah? Jelas bukan dari hujan. Dari pikiran. Ya, kalau sekarang nih hujan, nah kalau saya ngomong hujan nanti hujan, jangan. Ada orang yang mungkin 3 bulan, 3 bulan nggak pernah, setengah tahun nggak pernah hujan. Ya. Begitu ada hujan, dia langsung bilangnya apa? Puji Tuhan, alhamdulillah hujan asik. Setengah tahun nggak hujan, begitu hujan asik. Begitu hujannya nggak berhenti, berubah lagi dia. Nggak berhenti terus apa? God udah naik, udah mulai masuk ke dalam rumah, wah, udah berubah lagi. Jadi musibah. Perubahan-perubahan ini terjadi di sini karena kita punya kepentingan. Coba kalau kita nggak punya kepentingan apapun, maka kehidupan ini menjadi nyaman. Tidak ada yang namanya baik dan buruk, tapi asik. Nah, membebaskan diri dari kepentingan. Nah, kepentingan itulah yang oleh agama disebut keterikatan, kemelekatan. Bagaimana membebaskan diri kita dari semua kemelekatan? Ini yang melahirkan perubahan yang terjadi dalam mental kita. Jadi baik, buruk, siang, malam, semuanya adalah dualisme, semuanya ilusi. Semuanya sama-sama tidak nyata.